Nah, di sini banyak hal yang perlu kita kaji mengenai kedudukan Khalik dan makhluk ini, sehingga kalau kita paham, insya Allah ya kita tidak akan terjerumus di dalam kekufuran. Begitu juga kalau kita paham tentang hal ini, insya Allah nggak gampang kemudian kita menyalahkan orang lain dengan musyrik, dengan kafir, hanya gara-gara menganggap ada seseorang yang telah memuliakan orang lain, terutama Nabi Muhammad, melebihi orang lain. Sehingga orang tersebut karena luasnya, karena sempitnya pemikirannya, kemudian langsung menganggap orang lain musyrik. Itu ya, ini mungkin kesalahan di dalam memahami, ya, di dalam memahami. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah nanti pada pertemuan-pertemuan yang lain kita akan kaji lagi. Alhasil kesimpulannya, pahami kedudukan Khalik dan makhluk. Insyaallah kita akan aman. Insyaallah akan aman. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa membedakan hal ini, ya bisa memang jatuh dalam kekufuran, bisa. Tapi yang tidak paham ini juga bisa memvonis orang lain dengan kafir. Terutama terhadap Nabi kita Muhammad. Karena orang-orang ini kalau saya anggap, menurut saya orang lucu lah. Orang lucu kalau saya nyebut. Karena memahami ayat Al-Quran misalnya, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Sama seperti kita, biasa. Pakai dalil Quran, tapi dia tidak melanjutkan. Ketika menyebutkan wa ma Muhammadun illa rasul. Maka Muhammadun aba hadim rijalikum walakin rasulullah. Qul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad bilang saya ini hanya manusia seperti kalian. Ya benar, sama-sama manusia. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan malaikat. Tetapi yang perlu diperhatikan yuha ilayya. Yang diberi wahyu. Dan kita beda dengan Nabi Muhammad dari sisi ininya. Yang nomor dua ya, Nabi Muhammad itu dari, kita kan tahu ya, di saudara, kita punya keluarga, punya saudara, di antara kita ada yang menonjol, ada yang terbaik, fisiknya, akhlaknya, kepribadiannya beda. Ini sesama saudara. Kemudian sama juga, misalnya di kampung kita ada orang yang menonjol. Kemudian begitu juga berkembang lagi di negara kita ada orang yang paling menonjol siapa. Maka di jagat ini ada makhluk Allah yang paling menonjol. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis, meskipun distatuskan hadis dhaif, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut laulaka lama khalaqtu lak. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan cakrawala. Abu Said Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwasannya ini memang hadisnya dhaif, bahkan bisa bukan hadis, tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Kenapa? Karena sama dengan ayat Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Coba kita renungkan. Dalam bahasa Arab ada grammar namanya illa atau innama, itu adat hasr. Kalau kita waktu ngaji Alfiyah Ibnu Malik ya, itu disebutkan wa ma bi illa au bi innaman hasar akhir waqt yasbiqu ing qasdun dhah. Jadi adat hasr itu sesuatu yang menetapkan dan mentiadakan. Menetapkan sesuatu dan mentiadakan sesuatu yang lain. Saya contohkan misalnya begini. Maqama illa Zaidun. Tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti yang lain itu duduk. Yang berdiri siapa? Zaid. Kalau Allah menyebut kami tidak mengutus Muhammad kecuali tujuan mengutusnya apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti kehadirannya Nabi Muhammad tiada lain kecuali hanya rahmat bagi seluruh alam. Kita tahu alam itu ada berapa? Ulama sampai menyebutkan ada 18.000 alam. Alam ini ada 18.000, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam-alam yang lain yang kalau kita menyebutnya dunia macam-macam ya, dunia binatang, dunia ini ada 18.000 alam yang Allah ciptakan ini. Nah itu semuanya mendapatkan rahmat Allah sebab diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Andai saja Nabi Muhammad gak diutus, berarti gimana? Andaikan saja Nabi Muhammad gak diutus, tentu alam-alam itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus paham wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
pengertian ayat ini itu sama dengan yang sering kita dengar, wama laulaka lama khalaqtul aflaka. Andai saja bukan karena engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan cakrawala, tidak akan menciptakan dunia dan isinya, tidak akan menciptakan surga, tidak akan menciptakan neraka, tidak akan menciptakan jin, tidak akan menciptakan malaikat. Karena semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah jauh-jauh lah kepada Nabi Muhammad. Ini aja. Langit, bumi atau apa saja yang ada di bumi itu diciptakan untuk siapa? Ya untuk kita. Ikan di lautan itu diciptakan untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita ini loh, enggak usah Nabi Muhammad ya. Jadi apa saja yang ada di bumi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Jadi apa saja ini diciptakan untuk kita yang di bumi ini. Dan sekarang kalau ada pertanyaan, surga diciptakan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Makanya hal apapun itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengagungkan Nabi Muhammad tidak masalah. Bukan berarti menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, tidak. Silahkan kita mau mengungkapkan apa saja kepada Nabi Muhammad. Berlebihan melampaui batas gak apa-apa, itu dipuji secara syariat. Kuncinya satu saja. Jangan sampai menyamakan Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Nasara menyamakan Nabi Isa putra Maryam. Itu saja kuncinya. Artinya jangan sampai menjadikan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Ikhwah fillah hafizakumullah. Mungkin ini dulu yang kita kaji malam ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang lain nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan yang lain. Kalau kita pahami ini insyaallah terbebas kita dari kekafiran atau menuduh orang lain melakukan kekufuran, menjatuhkan sanksi vonis kafir musyrik kepada sesama muslim. Insyaallah kita tidak akan melakukan hal itu. Jadi yang belum paham hal ini itu bisa jadi apa? Yaitu yang suka memvonis-vonis kafir itu ya inilah gara-gara tidak paham maqamul khaliq wa maqamul makhluk, tidak paham kedudukan si pencipta dan tidak paham dengan kedudukan yang dicipta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.